Sebelum pertunjukan dimulai, izinkan saya membacakan peraturan selama pertunjukan berlangsung. Nggak nampak ini. Dilarang menghidupkan flash ketika pengambilan dokumentasi foto dan video. Dilarang berlalu lalang. Dilarang makan dan minum serta merokok. Dan dilarang membuat keributan saat pertunjukan berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di gedung pertunjukan Teater Mursal Estek, Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan serta para penonton yang hadir dalam pertunjukan pada malam hari ini. Tim produksi Arta, Dwi Setiawan, M. Andreani, Muhammad Ali, Ananda Raja, Tatang Erhan, Lighting, Ari Wesabuta, Redi Petrodina, Musik, Asrifal Wahid, penata kostum, Puspita Sari atau disebut Ari, Super System, Firdaus E, Sinopsis. Pertunjukan teater Natasuku berupa peristiwa cerita tentang perjuangan manusia dalam merebutkan hak hidup. Konstelasi yang diperjuangkan selalu berbenturan dengan entitas chaos rezim politik kehidupan. Tokoh-tokoh yang dibicarakan dalam pertunjukan ini yaitu Marhaya, Multatatumu, Natasuku, dan para Marhaya. Mereka menyuarakan kesaksian betapa kejamnya kondisi korup yang terjadi di dalam negeri ini. Inilah dia, pertunjukan Natasuku dengan karya sutradara Tatang Ermansyah. Selamat menyaksikan.
Kami adalah para petani dari pinggiran. Kami bertani hanya untuk kebutuhan hidup dan tidak untuk yang lain-lain. Sebutan nama kami kemudian menjadi pemicu sikap perjuangan kaum proletar negeri ini untuk keluar dari garis kemiskinan. Ya, kami Marhainis. Ya, Marhainis. Rakyat kecil yang selalu menjadi tangga pijakan untuk mencapai kekuasaan. Saudara-saudara, terlepas dari masa lalu saya, hari ini saya ingin mengabarkan seseorang. Hari ini telah datang kepada saya seseorang laki-laki miskin, putra dari si miskin. Dia datang dari masa lalu yang kelam. Dia datang menyelam berjalan waktu yang makin hari makin gaduh dan bertambah ramai. Saudara-saudara, tolong diingat. Bangsa ini pernah dihinakan oleh satu semboyan yang sangat menyakitkan. Vermoeden, Voorhonden, en Inleder. Silakan masuk untuk anjing dan pribumi. Ini sangat menyakitkan. Ini sangat menyakitkan. Ini sangat menyakitkan. Suatu pelecehan bagi kita. Dan laki-laki ini telah banyak menyaksikan penderitaan. Di antaranya tanah milik rakyat, hutan belukar yang diperkosa kaum liberal yang turun-temurun menikmatinya. Dia bangkit dengan jiwa yang bergetar. Dia pernah berdiri di antara penjajah dan bangsa pribumi yang menanggung bencana. Laki-laki ini bukan siapa-siapa. Dia tidak memiliki tahta ataupun sisilah para raja. Namun, siapapun bisa kerasukan karena kata-katanya adalah penderitaan rakyat. Tuan dan nyonya, terimalah salam saya. Nama saya Multatuli, datang dari masa lalu. Dahulu, saya abdi kerajaan Belanda, ditugaskan di Rangkas Bitung, ibu kota Lebak Banten saat itu. Saya telah menyaksikan suatu pengalaman yang penuh dengan ujian. Rakyat ditindas oleh bupati mereka sendiri. Para petani hanya bisa tunduk dan berkeringat, tidak bisa tertawa. Dan hak pribadi mereka diperkosa demi kepentingan penjajahan. Raja
kekuasaan. Dengan gaya yang anggun dan sikap yang gagah, tanpa ada ungkapan kekejaman di wajah mereka. Dengan bahasa yang rapi, mereka keluarkan keputusan-keputusan yang tidak pernah adil terhadap rakyat. Serta dengan budi bahasa yang halus, mereka saling berbagi keuntungan yang didapatkan dari rakyat yang kehilangan tanah, perkebunan, ternak, dan sawahnya. Ya, itu dilakukan dengan suatu kewajaran. Mereka menjunjung tinggi gaya hidup peradaban yang tinggi bersama sanak keluarga, menghindari perkataan-perkataan kotor, dan selalu berbicara dengan bahasa yang patuh sambil membanggakan keuntungan besar yang didapatkan dari candu kekuasaan. Sebagai hasil yang efisien dari tanam paksa di tanah jajahan di dalam negeri ini. Iya. Dengan bangga dan mulia, mereka telah memerintahkan para marsose untuk membantai demonstran yang mencoba mempertahankan kedaulatan mereka. Mereka adalah bangsa yang tidak pernah lupa mencuci tangan. Tuan-tuan dan nyonya, tentu perasaan gelisah ini tidak hanya saya saja yang merasakan terhadap dakwah kita yang menodai iman kita. Pikiran yang lurus menjadi berserak karenanya, karena kita tidak pernah tuntas menangani keadilan. Bagaimana keadilan bisa ditangani dengan pikiran kita yang selalu tersekat-sekat? Bukankah keadaan keadilan di negeri ini belum lebih baik dari zaman penjajahan? Tetapi kita tidak boleh berhenti di sini. Kita memang lemah. Kita tetapi tidak boleh berhenti di sini. Bukankah kemerdekaan yang sempurna adalah kemerdekaan negara dan bangsa? Negara Anda sudah merdeka. Tetapi apakah bangsa Anda sudah merdeka? Apakah bangsa tanpa hak hukum bisa disebut bangsa merdeka? Maaf saudara-saudara, saya mengatakan semua ini karena saya sedang melawan kesia-siaan. Saya telah menyaksikan bagaimana negara maju telah memberikan bantuan ekonomi, dan sebagai hasilnya banyak rakyat negara berkembang ini kehilangan tanah mereka supaya ada orang-orang kaya bisa bermain golf, atau supaya ada orang-orang kaya bisa naik jet pribadi, atau supaya ada bendungan yang bisa memberikan tenaga listrik untuk menghidupkan industri dengan modal asing. Tetapi saudara-saudara, rakyat kecil para petani ini hanya mendapatkan ganti rugi dari setiap 1 meter persegi tanahnya dengan uang yang sama nilainya dengan 1 pak sigaret buatan Amerika. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, maaf saya mengatakan semua ini. Ini telah saya alami dahulu. Nama saya Multaku. Saya bukan buku yang bisa dilarang atau bisa dibakar, dan bukan benteng yang bisa dihancurkan. Nama saya Multaku, bagian dari hati nurani Anda sendiri. Oleh karena itu, saya tidak bisa disamaratakan dengan tanah. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, tuan-tuan para penguasa, apabila ada keadaan celaka, apa boleh ditambah lebih celaka lagi? Inilah sesungguhnya pertanyaan sejarah kepada Anda semua.
Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya berdiri di sini tidak sendirian. Saya bersama para marhaen, Lapa Sukma, dan marhaenes. Lapa Sukma! Alangkah sesaknya terjadi dikawal pohon-pohon betok, rumah pencakarwan, korporasi-korporasi yang masih memeras serikat rakyat, pertanian makmur, tambangan liar, dan kerumunan manusia masih berbenturan dengan kemiskinan kota mendesak mata. Mereka bilang kemajuan peradaban. Pergerakannya sangat cepat. Data silih berganti. Sebenarnya mereka kehilangan cahaya. Mereka tetap bertahan mencari keuntungan di ruang yang gelap. Seolah tidak ada bedanya dengan masa tanam paksa. Sesungguhnya mereka telah menghidupkan kembali bara api. Saudara-saudara, kita tahu waktu telah lompat jauh ke depan. Tepatnya 191 tahun yang lalu kita telah berhadapan dengan masa tanam paksa yang terjadi. Dan hari ini kita berdiri di atas kemajuan hidup manusia beradab. Kita tetap saja sebagai burung Garuda yang masih terkurung dalam sangkarnya. Bayangan ini muncul karena rasa gelisah. Gelisah oleh sebab sebagian besar harapan anak petani yang hilang dimakan
Dia selalu berkata, "Atas Sukma, atas Sukma, atas Sukma, aku tidak memberikan benar-benar padamu, kecuali lahan padi ini. Maka turunlah kau ke sawah dan bawalah kerbau. Tanami lahan padi ini, karena kau makan daripadanya." Kata-kata itu selalu terlihat dalam katamu. Aku tidak ingin jadi penggerutu. Aku pernah menyusuri pulau-pulau hingga dataran timur aja ke tengah dan arah barat negeri ini. Aku mendapatkan sebuah segelisah, semacam rasa takut setelah tanah rakyat dan panen kopi dirampas, diperkosa pada masa tanam bangsa 2 abad yang lalu akibat kekejaman anjing penjajah Belanda yang kerasukan. Kita tahu rakyat kalau dibantai, tanah Pasundan jadi kawasan beredar stelsel dan seluruh Jawa jadi kultur stelsel. Lebih sarkas lagi, kelakuan mereka terhadap perpajakan orang-orang kami hingga meletusnya perang kamar. Kejamnya politik kekuasaan. Ingat saudara-saudara, saat ini mereka bukanlah bangsa yang bergaul. Saat ini mereka kalah perang dalam perang menghadapi Spanyol, bahkan kalah perang dalam perang menghadapi Belgia. Tapi najisnya malah kita yang dijajah oleh bangsa yang belum merdeka. Anjing-anjing itu sedang dijajah bangsa lainnya pula. Dan najisnya, dulu di setiap pintu kantor tertulis dilarang masuk untuk anjing dan pribumi. Dan kalian tahu, semboyan tersebut bahkan disebarluaskan di seluruh sudut kota ruang di negeri ini untuk menunjukkan rasa dendam dan benci kami terhadap Belanda yang telah menginjak derajat kami, manusia lebih rendah dari seekor anjing. Utu Ikatan Sentani telah menikam si Tuma dengan 9 pedang dalam cerita Sang Kuryang dan Sumbi. Si Tuma adalah anjing. Si Tuma adalah Belanda. Saudara-saudara, saat ini kita telah masuk pada masa adat dan merdeka. Tetapi kita masih telah punya ikatan yang menjerat leher untuk disesat karenanya. Freeport di tanah Papua masih 30 tahun tersisa. Tetapi saya tidak ingin ditinggalkan Sang Hyang Sri.
Padi. Dewi Padi. Dewi Padi. Dewi Padi. Dewi Padi. Aku merindukan diri dari permukaan pertiwi, tempat tumpah bakti. Oh, surat aku! Oh, Bunda Kardun! Sejauh aku berjalan, yang kutemukan hanyalah bayang-bayang tanah ladang. Sawah keramat yang digantikan dengan gemuruh pikuk kota yang koma. Raungan mesin-mesin dan mulus udara mengurung rumah. Bau pegunungan sampah mengius kota. Limbah pabrik yang bergelimang di antara sungai dan sawah. Udara panas, lahan mandu, keluhan di hulu para petani ladang, keluhan di hilir para petani sawah. Seharusnya sekarang saya berdiri di atas pematang, di atas tanah gembur. Tanah yang berabad-abad diturunkan leluhur memberikan susu dan madu. Tanah tempat bersemayam Dewi Sri yang jelmaan warna-warni jenis padi. Dahulu di sini pernah bertanam peradaban Hindu yang terhormat dan berbudi. Tapi ini telah dirusak, diperkosa oleh kaum liberal yang haus akan kekuasaan. Sejauh mata memandang, yang kutemukan hanyalah bayang-bayang lintang mata. Aku masih merasakan dan mencium bau warna jenis padi. Tetapi aneh, padi-padi ini sangat berbeda. Mungkin ini cuma perasaan. Ketika kita tidak bisa lagi panen padi di sawah atau di ladang di belakang rumah, ini satu perasaan yang berlebihan. Coba sekarang kita bayangkan, bila tidak ada tanaman padi,
Natal Subah. Pertanyaan itu sangat mengganggu pikiran dan perasaan. Pertanyaan itu tidak mampu dijawab oleh para petani miskin. Pertanyaan itu harus dijawab oleh pemimpin yang terpilih. Rakyat penduduk negeri ini memiliki martabat, tidak bisa disejajarkan dengan anjing atau babi. Penduduk negeri ini adalah bangsa yang merdeka. Apabila ada pemimpin yang sesat, adil dalam mahkamah peradilan rakyat. Apabila pertanyaan Natal Subah sungguh-sungguh terjadi, artinya para pemimpin suka mencuci tangan atas kesenangan dia sendiri. Ini suatu perilaku yang biadab. Menunjukkan kelakuan yang tidak produktif atau bodoh. Seharusnya kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Tidak sepantasnya hanya sebatas beras, jagung, dan kangkung mendatangkan dari negeri asing. Ini suatu penghinaan, aib besar bagi para petani. Penghinaan terhadap pandai besi yang tersebar dari sudut-sudut kampung. Segalanya kikis dimakan oleh dinasti politik. Aku merindukan mereka kembali datang. Aku ingin menjadi padi. Aku ingin menjelma menjadi padi yang pernah tumbuh. Padi hitam, padi hijau, padi putih, padi merah. Aku ingin menjadi padi yang matang. Ketika tumbuh berisi, makin merunduk, terpapur ke bumi. Oh, wahai para penjaga pintu langit,
Aku butuh cahaya. Cahaya. Aku butuh cahaya. Ya, itulah pertunjukan Nakasukma dengan sutradara Tatang Hermansyah dan aktor M. Andreana, Yudi Ananda Rahma, Muhammad dan Tata Usmani. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi. Setelah pertunjukan, selanjutnya ada penyerahan plakat kepada para tamu yang mendapat penghargaan. Kepada Bang Along, Bang Wazir, Bang Hasan, Bapak Tatang Hermansyah, serta HMJ Seni Teater yang akan diwakilkan oleh Bang Con. Kepada nama yang disebutkan, persilakan untuk memasuki arena panggung. Kepada Bapak Wendy HS SSN MSN, Bapak Pandu Biro SSN MA, Bundo Yuliani SSN MSN, WD3 Bapak Enrico Alamo SSN MSN, serta Bapak Dede Pramayoga SSN MA dipersilakan untuk maju memasuki panggung untuk menyerahkan plakat. Untuk kepada para penonton, setelah ini akan ada pertunjukan selanjutnya.
kepada Bang Awang. Bunda memberikan kepada Bang Hasan. Bapak Enrico Alamo memberikan kepada Bang Wazir. Kepada Pak Tatang Husni. Selanjutnya Bang Dewi Ramayuda memberikan kepada HMJ Seni Teater. Sudah terserah ya. Bang Dewi memberikan kepada perwakilan dari HMJ Seni Teater. Mas, kepada Mas Pandu Birowo, silahkan maju ke atas panggung memberikan plakat kepada Bang Wazir. Setelah ini dilanjutkan dengan foto bersama kepada para dosen untuk maju kembali ke atas panggung. Satu, dua, tiga. Lagi.